Saya tanya, ibu terpilih nggak? Bu, ibu terpilih. Siapa yang milih? Allah. Ini lagi dijelasin bu. Ya, orang-orang yang terpilih dari umatku, kata Nabi, adalah para ulama, dan para ulama yang terpilih adalah orang-orang yang paling belas kasihan. Makanya kalau besok pelebaran yatim, kalau memang dia orang sembahyang, dia orang cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul, ingat dakwanya bukan sekedar jihad atau suhud sendiri-sendiri. Syahid bukan untuk sendiri-sendiri, sembahyang sendiri, ngaji sendiri, punya duit sendiri, bukan. Ingat kepada belas kasih sayang sesama umat yang bapaknya kagak ada. Syukur kalau udah pada taat kepada Allah. Iya, udah pada taat kepada Allah, syukur. Tapi alhamdulillah ya, saya rasa karena saya yang baru mendirikan pengajian, kalau yang lain udah banyak, udah lama ya, alhamdulillah. Mungkin mulai kita semua pada atiullah wa atiur rasul ya. Karena saya baru, jadi nggak tahu kayak apa salahnya hadis ini saya sampaikan. Ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberi ampunan kepada orang alim sebanyak 40 macam dosa. Andai kata tuh bu, kita punya 30 dosa, masih ada bonus 10 dosa. Mungkin dosa kita apa gitu ya. Dosa kan macam-macam ya bu. Ada dosa ngomongin orang mulu dari pagi sampai malam. Ya. Ada dosa ngomongin harta orang, kok kapan kaya dari sore ke malam, ada yang ngomongin orang kepintaran orang, bilang dikata-kata, ada yang ngomongin orang kemiskinannya, ada macam-macam manusia punya dosa bu. Dosa itu mereknya dosa satu, cuman caranya dosa itu macam-macam ya. Iya bu, keluar rumah ada orang kontrakan, ya sekarang kontrakan mungkin ceweknya cantik-cantik kan? Oh kalau bagi laki, pagi-pagi bukan mandang bininya, minta kopi di luar, duduk ngeliatin kontrakan, bagi nyemuk. Dosa juga ya bu, zina mata. Orang perempuan begitu juga. Laki gua mau nganggur mulu, ini mau orang kontrakan kayak kerja dia. Oh, ada orang kerja nih, orang kontrakan ngeliatin, acting, ya ya. Itu dosa jo. Innallaha maha Birin, sabar nggak? Sang suami harus sama istri harus sabar. Karena Allah yang maha melihat orang sabar, dan Allah yang maha tahu hati manusia. Jadi gitu. Andai kata bu dosa kita ada 40 dosa, mereknya 40 dosa apa aja diampunin bu. Harga 40 dosa kita. Sebelum dia memberi ampunan satu macam dosa terhadap orang yang jahil, tidak mengerti agama, umpama orang jahil biasanya kurang ngerti agama. Jadi ingatlah, sesungguhnya orang alim yang belas kasihan itu kelak di hari kiamat ia datang dalam keadaan bercahaya. Jadi orang yang tahu agama nanti kalau hari kiamat mukanya bercahaya. Nah, orang yang suka zalim biasanya tidak mengerti dalam agama. Ya, jadi makanya ngomongin yang buruk. Ya. Tapi kalau sekarang serupa, orang yang bisa agama lupa juga dengan imannya. Betul nggak? Kemudian gila-gila sekalian dah. Ya. Jadi orang nggak usah bener lah, gila-gila aja. Ya. Tapi tahu diomongin juga. Hah? Iya. Tapi ini aja tahu, tapi dia ngomongin juga. Maka kalau saya orangnya apa adanya aja, ya apa adanya hidup. Karena mati hidup emang punya Allah. Saya kira saya akuin, ya saya benar, saya nggak mau ngakuin. Karena belum tentu benar saya diterima. Tuh, jadi saya apa adanya ibu. Ini bukan saya marah, itu watak karakter saya. Saya nggak mikirin manusia, saya mikirin Allah. Besok saya mati, saya ditanya, kata ibu Ustazah Suryati tadi apa? Munkar dan Nakir bertanya, itu yang siapa manusia mengingatkan kematiannya, pahalanya besar. Tapi siapa manusia
luar biasa, mantap. Udah gak mempan dia dikebukin sama munkar dan nakir. Hah? Maka itu orang kalau nggak mikirin tentang kematiannya, berarti dia nggak akan mau ruku dan sujud. Itu kesimpulannya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena saya nggak bisa ngomong yang pakai bahasa berpendidikan. Saya bahasanya nakangon, gitu ya Bu. Maklum saya nggak pernah duduk di bangku sekolahan, tapi nggak bohong, kelas 3 SD saya. Ya, makanya banyak orang doain saya. Alhamdulillah Agus, emang mau jadi apaan sih, sekolahnya aja kagak, ngaji aja kagak. Nah, maka itu doa. Bagi saya itu doa. Makanya Allah memberikan suatu bukti kebuktian. Gitu. Apapun saja itu punya Allah. Makanya gak bisa kita punya daya upaya, melainkan hanya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran, Bu, saya katakan dari dulu, masih zaman saya kurang benar Bu. Kalau misalnya saya lihat orang kerja di kantor nih Bu, ya, orang kerja di kantor, setiap tahun beli rumah Bu. Saya dari dulu lebih pintar. Iya, saya lihat kan orang sekolah, lulus sekolah, duduk di kantor, iya kan? Tiap tahun bukan beli rumah, jual tanah, jual rumah. Benar ya Bu? Iya. Kalau katanya saya lihat orang kantor pada zaman kampung saya dulu, kampung ibu juga ya? Ya. Kalau saya lihat tiap tahun dia beli rumah, saya jual rumah, saya sogok kerjaan. Karena lumayan, mumpung saya muda, 10 tahun saya kerja, berarti 10 tahun saya punya rumah, jual 1 menang 9 kali hitungan judi. Betul dong? Itu. Makanya saya bilang, gila boleh, tapi yang penting normal. Gila saya bilang tuntun, orang kagak tuntun. Benar saya juga orang gak ngajakin. Kemauan saya, karena saya planning dulu sebelum saya gila, saya planning dulu. Itu ibaratnya. Iya. Sebelum saya gila, saya planning dulu. Kalau diam aja di rumah, ya putus asa, bunuh diri, perbuatan keji, apa kek segalanya, karena rahasia Allah tentang diri kita. Itu Bu kira-kira. Maka maksud saya, arahnya kenapa saya curhat begitu? Ya ini namanya curhat Bu. Panasnya kan alhamdulillah nih kan. Iya alhamdulillah. Tidur doang melamun banyak. Iya Bu, karena kurang tidur melamun jadi banyak, jadi ngomongnya enak. Iya, kalau ngomong kecil saya dengar. Iya, saya jadi ngomongnya tegar jadi nggak ngantuk maksudnya. Bukan saya nggak dengar, saya dengar cuman ngomongnya biar itu nggak ngantuk saya. Ya, mudah-mudahan Ibu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya begitu Bu. Ya, ingatlah sesungguhnya orang alim yang belas kasihan itu kelak di hari kiamat ia datang dalam keadaan bercahaya. Dan sesungguhnya cahaya orang alim selalu menerangi jalan yang ditempuhnya sejauh antara arah timur dan arah barat. Cahayanya itu seakan-akan bintang yang berkemilau cahayanya. Ya Ibu, Ibu mau percaya nggak Bu? Kalau orang alim percaya, lihat orang-orang tua kita Kiai Haji Abdul Somad, cahayanya kemana-mana Bu. Keluar negeri. Kiai Haji Muhammad, woi, cahayanya kalau seluruh negara. Iya nggak Bu? Iya itu orang alim. Iya, alhamdulillah ya Bu. Itu artinya kecahayaan. Terus bagaimana dalam penjelasannya? Ulama adalah orang-orang terpilih. Allah memberi mereka ampunan dari 40 jenis dosa sebelum dia memberikan ampunan kepada orang awam barang satu dosa pun. Akan tetapi yang paling utama di antara mereka adalah ulama yang mempunyai hati penyayang. Tapi begitu Bu. Makanya jangan bukan rajin sholat, rajin ngaji aja. Yang punya hati penyayang sesama, kata Nabi, ruhamahu
bainahum, berkasih sayanglah kamu sesama umat. Ya. Jangan buat sendiri-sendiri. Apapun jangan buat sendiri-sendiri. Iya. Kalau buat sendiri berarti buat diri sendiri, berarti gak bagus. Iya. Jadi kudu buat pikirin kesemangatan hidup. Ya, apapun untuk bersama-sama, berjamaah, gitu. Hingga seorang dari mereka dibangkitkan dalam keadaan yang bercahaya. Ya. Cahayanya dapat menyinari apa yang ada di antara timur dan barat. Kemuliaan itu diperolehnya berkat ilmu dan amalnya. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, memuji tentang mereka. Allah berfirman, karena Allah begitu bangga, Allah memuji kepada hambanya yang alim, kepada hambanya yang taat kepadanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya ini surat Fatir ayat 28. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Fatir ayat 28. Terus bagaimana kalau ulama yang amilin? Amilin? Apa maksudnya amilin? Hiyarukum man zakarakum billahi ru'yatuhu wa zada bi ilmikum mantikuhu wa raghabakum bil akhirati amalu. Orang-orang yang terpilih di antara kalian adalah seseorang yang dapat mengingatkan kalian kepada Allah bila melihatnya, dan tutur katanya dapat menambah ilmu. Bagi orang yang berpikir nih, kan kita ramai gini. Jadi siapapun mau di YouTube kayak zaman sekarang mau apa kayak, kalau itu keluar dari mulut ulama, ya pakai. Ya, saya kalau cari ilmu itu di jalanan gitu. Saya lihat di sampah tuh. Saya dulu tukang main sampah, Bu. Di jalanan ada sampah. Begitu ada emas di kotoran, saya pungut, Bu. Tapi saya duduk di masjid ada teh lancung, saya tinggal. Itu ibaratnya kayak gitu. Iya. Biar disampah, kalau emas gampang dicuci, kalau bayaran laku. Tapi kalau teh lancung kita coba, kita belanja, kita kantongin, goblok, kayak gitu, Bu. Iya. Ibaratnya begitu. Jadi mau di YouTube, mau di mana kayak zaman sekarang nih ya, Bu. Lagi musim ya kan, burung aja udah kagak laku. Ya, burung aja. Itulah karena banyak lupa sih, iya gak? Allah kan maha melihat. Kayaknya orang pintar doang dah yang ngaji, yang awam lagi pusing nyari dunianya, iya kan? Lama-lama bikin top. Makin ada hidupnya, nah dibarengin dah biar dirasain sama orang susah, ya kan? Sama-sama kagak aja nggak ngaji. Akhirnya sekarang semuanya main di YouTube. Nah, makanya saya bilang hancur apa enggak? Hancuran, ya. Iya, semua ilmu udah dikeluarin ya, Bu. Makanya nggak ada zaman sekarang orang tolol, orang bodoh, nggak ada, Bu. Ada orang pintar semua, Bu. Ya. Nanti kalau zaman cucu kita udah gede, super pintar. Kalau sekarang udah pintar semua, ya. Yeah.
Iya nggak? Iya. Jadi nggak ada orang bodoh. Ada orang tolong. Nah, yang sulit sekarang yang dipilih oleh Allah orang yang jujur, berani, baik hati, dermawan, benar, tuh yang dicari sama Allah. Makanya dipilih di sini. Ya, kalau orang pinter, wah, udah nggak sanggup dah bu. Ya, anak kecil nggak ngerti agama udah berani melawan ulama. Betul nggak bu? Ngotot-ngotot, ya.